wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, inni usyikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itu semata-mata mengharapkan kasih sayang Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita insya Allah. Hari ini kita masih lagi dalam kondisi PPKM yang diperpanjang. Makanya bagi kami yang tinggal di Panam, kalau siang dan sore mau ke Sail ini luar biasa susahnya itu. Banyak hambatan-hambatan untuk memutus rantai corona. Kadang sampai sejam lebih. Kalau saya dari Panam itu 3 kali kena hambat itu. Tapi subuh ini alhamdulillah lancar. Rupanya corona ndak ada waktu subuh gitu. Jadi nggak perlu dihambat-hambat orang gitu. Saya tanya kepada pimpinan pusat Muhammadiyah di Jogja, kapan corona ini berakhir? Dia menjawab, corona ini berakhir menurut penelitian pakar-pakar Muhammadiyah untuk di Jawa itu orang baru bisa hidup normal tahun 2024. Lama lagi itu. Jadi pas pemilu normal lah kita itu. 2024 itu. Saya tanya, mulai melandai kapan? Diperkirakan Mei 2023. Itu mulai melandai. Kalau di Sumatera kita tidak tahu, karena belum ada penelitian. Apakah kita bisa lebih cepat atau kita justru bisa lebih lambat. Cuman yang saya pikirkan dampaknya itu terhadap ekonomi. Bagi orang-orang yang punya penghasilan tetap, ya nggak ada masalah. PNS, apa semua guru, nggak ada masalah. Tapi bagi kebanyakan sebahagian kita yang karajo baru ada piti, ya itu baru masalah itu.
Berjualan orang tidak ada keluar, membeli tidak seperti semula. Artinya pendapatan jauh berkurang, tapi pengeluaran tidak berkurang, bahkan berlebih-lebih. Nah, itu yang berat itu. Makanya saya khawatir kalau yang terjadi di Malaysia, khususnya di Kuala Lumpur itu, dan di kota-kota besar di sana, itu terjadi dengan kita. Corona itu bukan hanya penyakit, bukan hanya ekonomi, tapi sudah masuk ke wilayah sosial. Tahun 2020 saja, jumlah orang yang bercerai di Malaysia itu naik 18%. Kalau kita di Pekanbaru ini, tinggal di rumah, corona, minimal keluar rumah masih bisa. Sekitar halaman, sekitar apa masih bisa. Tapi kalau di Malaysia yang orang rumahnya itu tidak rumah di tanah lagi tapi sudah rumah flat. Rumah flat kalau orang-orang menengah ke bawah itu kan kecil rumah flatnya itu. Buka jendela nampak awan. Buka pintu nampak awan. Sampai 20 tingkat itu rumah flat itu. Nggak boleh keluar, di dalam aja. Disitulah anak, disitulah istri, disitulah semuanya. Jarang-jarang pun kita jumpa dengan istri, ketemu kadang-kadang bertengkar juga. Kalau tiap hari muka dia aja yang kita tengok macam mana itu. Masalah kecil jadi besar, masalah besar wah. Lalu sebagian suami kena PHK pula. Tentu ujung-ujungnya apa? Bertengkar. Ujung dari bertengkar itu apa? Bercerai. Jadi kasus perceraian naik, kasus bunuh diri pun naik. Banyak suami-suami yang di PHK tidak tahu lagi cari jalan keluar. Mobil harus dibayar apanya, angsurannya, rumah harus dibayar, ini tuh nggak tahu lagi macam mana, ya sudah. Mencari jalan pintas. Apa itu? Bunuh diri. Jadi ini yang bahaya. Kalau di Indonesia tempat kita ini belumlah sampai ke situ. Tapi kalau semakin panjang bisa juga sampai ke situ. Sebelum sampai ke situ biasanya tingkat kriminal tinggi. Orang lapar, kerja ndak ada. Pada bercakap juga galang-galang, elok bercakap je orang, merampoklah kerja lagi. Sebelum merampok tentu mencuri. Kalau kita bisa sanggup lapar, tapi nengok anak istri lapar, wah itu yang kita tidak sanggup itu. Jadi akhirnya semoga badai ini cepat berlalu. Kalau tidak bisa bumi yang menyelesaikan, kita harus meminta campur tangan langit. Nah, disitulah fungsi ibadah itu. Disitulah fungsi doa itu. Sebab kita yakin, seyakin-yakinnya Corona itu tidak akan berdampak apapun tanpa izin Allah. Dia ada, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah. La yadurru ma'asmihi sayun fil arwala wa huwas. Jadi intinya ke situ. Vaksin bagus vaksin itu. Tapi ada nggak orang yang kena corona setelah divaksin? Wah, jadi masalah lagi kan. Yang tidak divaksin ya kena juga. Lalu masalahnya yang menyembuhkan dan yang memberi penyakit itu siapa sebetulnya itu? Ya Allah. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifa. Engkaulah penyembuh. Jadi di samping protokol kesehatan kita patuhi, aturan-aturan yang dibuat pemerintah kita taati, ada satu yang mesti kita lakukan. Apa itu? Tetap berhubungan dengan Allah Tuhan pemilik alam semesta. Sebab hidup dan mati kita di tangannya. Kalau
Saya pikir-pikir stres juga itu. Pak Gubernur kurang hebat apa menjaga protokol kesehatannya. Pakai masker, pakai helm, wah macam-macam. Tapi kena juga, jadi macam mana caranya? Tapi saya tengok di depan itu, inang-inang itu enggak pakai masker, enggak ada pula yang kena, jadi gimana? Inang-inang depan tuh kan. Bahasanya bahasa Batak saya tengok tadi. Selu aja saya tengok, kita aja yang ribut-ribut. Rupanya betul juga menurut Dinas Kesehatan Amerika, orang yang bekerja di ruang terbuka itu sangat sedikit sekali yang terkena corona dibandingkan dengan yang bekerja di ruang tertutup. Jadi perlu sering-sering ke ruang terbuka itu. Saya pernah ceramah ke Polda itu, entah sambil bergurau, entah serius itu. Ada kawan di Polda nyebut ke saya, Ustadz banyak yang kena orang Polda. Oh iya. Tapi yang paling banyak kerja yang tidak perokok, yang perokok aman-aman aja masalah. Jadi bingung pula kita. Entah corona itu takut dengan rokok atau macam mana, wallahu a'lam. Mungkin logikanya orang yang perokok sering keluar, kan merokok harus di luar kan. Sementara yang tidak perokok di dalam terus itu masalah. Tapi intinya aturan-aturan bumi kita patuhi, tapi tetaplah bermohon kepada penguasa langit dan bumi. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, hari ini kita masih lagi di pertengahan bulan Muharram. Artinya kita masih di tahun baru, yang disebut juga dengan tahun hijrah. Hijrah itu awalnya pindah dari Mekah ke Yasrib. Nanti akhirnya Yasrib itu ditukar menjadi Madinah. Madinatul Rasul, Madinatul Munawwarah. Jadi perpindahan itu sesuatu yang fenomenal, yang luar biasa itu. Mengajarkan kepada kita bagaimana membangun peradaban, bagaimana membangun satu bangsa, bagaimana membangun satu negara. Itu diajarkan dalam cerita hijrah tadi. Kalau kita pikir-pikir, Allah itu kan maha kuasa. Andai kata Allah ingin Rasul itu aman-aman saja, hijrah itu kan cukup dengan mengirimkan buraq, kendaraan yang dipakai Nabi waktu Isra Mi'raj. Kalau Rasul berangkat dari rumahnya ke Madinah menggunakan buraq, ada yang bisa menghambat itu? Tidak ada itu. Kelajuan buraq itu kan sejauh mata memandang kalau orang tua-tua kita dulu bilang. Artinya begitu buraq turun, Nabi dan Abu Bakar naik, berangkat, hanya beberapa detik udah sampai di Madinah itu, selesai. Nggak perlu ada pengepungan, nggak perlu ada apa-apa itu. Mampu tidak Tuhan melakukan hal itu? Mampu, apa yang nggak bisa dilakukan Tuhan? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Pertanyaannya kenapa tidak dilakukannya itu? Wah, ini kalau tidak hati-hati kita menjawabnya bahaya itu. Dibiarkannya Nabi dikejar-kejar orang, bersembunyi di Gua Sur, hampir dapat karena pertolongan Allah melalui burung merpati dan sarang dan laba-laba al-ankabut. Maka para algojo Quraisy tidak bisa menemukan Rasul di gua itu. Beberapa hari di gua itu ada pula ular, ada pula kalajengking, dipatok ular pula Abu Bakar, kan kasihan itu. Setelah itu baru berjalan lagi. Wah. Kenapa untuk hijrah Rasul tidak menggunakan buraq seperti Isra Mi'raj? Tentu jawabannya banyak.
Di antara jawaban itu, keindahan sebuah perjuangan itu sebanding dengan penderitaan ketika kita berjuang. Semakin berat perjuangan itu, semakin bernilai hasil yang didapatkan dari perjuangan itu. Makanya kalau bapak-bapak pernah ke Malaysia, pas tanggal 31 Agustus, berbeda itu peringatan kemerdekaan di Indonesia dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia tahun peringatan kemerdekaan itu biasa, jangan ada apa-apanya itu. Kenapa? Ya sebab kemerdekaan mereka lebih banyak dihadiahkan daripada perjuangan. Tidak ada peperangan-peperangan itu. Terkecuali paling-paling ya hanya beberapa peperangan di Kelantan lah. Itu pun sangat kecil kan. Datuk Kilau, Tok Gajah, paling kita hanya beberapa orang. Kalau kita di seluruh tempat ada peperangan itu. Maka 17 Agustus memang dirayakan besar-besaran. Sebab itu merupakan kebahagiaan semesta rakyat Indonesia. Lain rasa merdeka yang kita lakukan dengan yang dilakukan Malaysia. Sibuk itu. Dan olahraga yang paling dinanti-nantikan itu cuma dua. Panjat pinang sama tarik tambang. Tapi yang paling diminati orang itu tarik tambang itu. Kenapa rakyat kita suka tarik tambang? Sebab tambang-tambang yang lain sudah dikuasai asing. Tinggal tarik tambang itulah milik kita sekarang lagi. Tambang gas punya asing, tambang batu bara punya asing, tambang minyak punya asing. Tarik tambang lah punya kita lagi. Itu kalau dikasih dengan asing nggak tahu saya. Entah apa yang mau ditarik lagi itu. Jadi luar biasa itu 17 Agustus di Indonesia itu. Kenapa? Sebab mendapatkannya berat itu. Penuh dengan penderitaan. Jadi sesuatu yang susah didapatkan itu nilainya tinggi. Begitu juga lah hijrah itu. Berat itu. Jarak Mekah Madinah itu kan lebih kurang 500 km aja itu. Lebih kurang lah. Kalau naik bus kita biasanya 4 jam. Kalau kita dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah itu dengan jalan tol sekarang itu kan 4 jam lah. Kalau lari-lari 100 gitu kan. Tapi kalau orang pakai yang lebih mahal lagi, pakai Ferrari, pakai apa mungkin lebih cepat lah. Itu kalau Rasul hijrah ditempuh berhari-hari. Ada yang bilang 13 hari itu. Begitulah beratnya perjalanan itu. Jadi berjalan di tengah-tengah pengejaran dan pemburuan itu kan ngeri. Tapi perjalanan hijrah itu mengajarkan kepada kita bahwa keberhasilan sesuatu itu tidak bisa kita dapatkan sendiri-sendiri. Paling tidak kan ada 5 unsur penting itu. 5 oknum, 5 unsur, 5 pribadi yang itu mewakili satu kelompok. Dan 5-5 itu sangat besar sekali pengaruhnya dalam keberhasilan hijrah. Yang pertama, hijrah itu bisa berhasil karena kepemimpinan. Dalam cerita hijrah, siapa yang melakoni sosok pemimpin? Rasulullah. Rasul itu diperintahkan Allah untuk hijrah. Tapi dia tidak pergi hijrah. Yang disuruhnya pertama hijrah siapa? Umatnya. Sahabat-sahabat disuruh pergilah hijrah. Pergi ke Yasrib, pergilah. Yang Rasul menjadi pasak tuwo di Madinah, di Mekah. Jadi resiko itu di tangan Rasul. Sebab yang udah berangkat terbebas dari resiko, yang tinggal yang menanggung resiko. Jadi Rasul yang menderita itu.
Orang terus juga pergi hijrah. Yang merasa dirinya beriman hijrah, merasa dirinya beriman hijrah. Maka hijrah itu merupakan identitas. Identitas. Siapa yang beriman hijrah, identitas itu. Makanya dalam masalah memelihara janggut itu terjadi perbedaan di kalangan ulama. Ada yang menyatakan janggut itu wajib, maka haram hukumnya motong janggut. Sebab hadis Nabi menyatakan potong kumis, pelihara janggut. Tapi ada yang menyatakan tidak, sebab ada hadis lain menyatakan potong kumis, pelihara janggut agar kamu berbeda dengan orang Yahudi dan kamu berbeda dengan orang Majusi. Artinya janggut itu sebagai identitas. Waktu itu ciri-ciri orang Yahudi, mereka itu punya janggut dan punya kumis. Orang Majusi juga punya janggut, punya kumis. Waktu itu belum ada KTP elektronik yang membedakan mana Yahudi, mana Nasrani, mana Majusi. Perbedaan itu hanya pada penampilan. Maka perlu ada perbedaan di tengah-tengah masyarakat agar nampak mana Islam, mana tidak Islam. Yang Islam itu pakai janggut tapi kumisnya pendek. Gitu. Karena hadis ini ilahnya sebagai identitas, maka di tempat yang tidak ada Yahudi dan Majusi seperti Pekanbaru, apa perlu kita melihara jenggot? Di situ. Akhirnya sebagian ulama menyatakanlah tidaklah sampai kepada wajib. Karena itu hanya sebagai identitas. Mau pakai jenggot macam saya boleh. Tidak pakai jenggot pun silakan. Karena ada hadis yang menyatakan agar kalian berbeda dengan Yahudi dan Majusi. Kadang-kadang ada juga saudara-saudara kita yang terlalu keras gitu. Memahami satu hadis, dua hadis, tapi tidak memahami hadis yang lain. Bukan tidak memahami, tidak mau memahami gitu kan. Akhirnya kalau tidak pakai jenggot maka tidak masuk surga, macam-macam itu kan itu. Itu kalau terlalu apa gitu. Sudahlah yang mau pakai karena berdasarkan hadis. Yang tidak mau pakai juga ada hadisnya. Jadi Rasul itu jadi pemimpin. Dia yang terakhir itu pergi. Artinya walaupun ayat yang menyuruh hijrah itu Rasul yang menerima, tapi Rasul itu kloter terakhir yang hijrah. Termasuk kloter terakhir dia. Hijrah Rasul itu berat. Kenapa Rasul terakhir? Dia melihat kondisi. Bagaimana kondisi umatnya, kondisi sahabat-sahabatnya. Dia menjadi bemper, dia menjadi benteng, dia menjadi penghalang agar mereka tidak dianiaya dan disiksa. Oh, inilah pemimpin. Pemimpin itu harus mendahulukan kepentingan rakyat dan umat daripada kepentingan pribadi dan golongan. Kalau pemimpin mau berhasil ya seperti itu. Saya teringat itu. Menteri Besar Kelantan. Ini Ajis Nikmat namanya. Ulama besar. S1-nya di Mesir. S2-nya di Pakistan kalau saya tidak salah itu. Itu luar biasa. Mobil dinas gubernur itu. Kalau di sini gubernur, di sana menteri besar itu. Itu Mercedes. S500. Mercedes mahal lah. Itu supirnya cerita. Istrinya tidak pernah naik mobil itu. Tanya orang, kenapa istri tidak pernah naik ini? Jawaban Ni Ajis apa? Yang jadi gubernur itu saya, bukan istri saya. Coba pikir itu. Di sana ada alone, ada tunjangan untuk tamu. Karena tamu-tamu menteri besar itu kan banyak, tamu-tamu gubernur. Kan tidak mungkin pakai uang pribadinya. Dan dia tidak mau tinggal di rumah dinas, dia tinggal di rumah pribadi. Sebab di depan rumah pribadinya itu ada masjid di Tanah Melaka itu. Setiap Jumat dia ngajar tafsir di situ.
Sebelum jadi gubernur sampai setelah jadi gubernur terus begitu. Jadi dikasih allowance untuk tamu itu ditolaknya. Walau itu kan mungkin ratusan juta itu. Ditolaknya. Kenapa? Sebab tamu saya datang ke rumah saya. Karena ini rumah saya, maka kewajiban saya menghormati tamu saya. Kalau kita gimana kira-kira itu? Begitu hebatnya. Jadi dia meniru apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu kan begitu itu. Tinggal di istana. Anak-anak tinggal di rumah. Istri tinggal di rumah. Ketika ditanya, kenapa anak-anak tinggal di rumah, istri tinggal di rumah? Jawabannya, yang jadi khalifah itu saya. Mereka itu anak saya, maka saya yang tinggal di sini, anak-anak dan istri tinggal di rumah saya. Kalau kita enggak, yang tinggal di rumah dinas, dia, anak-anak dan istri tinggal di rumah pribadi. Kenapa anak dan istri tinggal di rumah pribadi? Karena ada istri lain di rumah dinas. Nah, gitu. Itu yang susah kita dibuatnya itu. Oh, jadi luar biasa. Suatu hari anak kandungnya mau nikah itu. Datang ke istana. Penjaga nengok anak khalifah datang, tentu tidak diperiksa lagi, disuruh masuk. Sampai depan ruang kerja ayahnya, ditengoknya lampu masih hidup, berarti ayahnya masih bekerja. Diketuknya pintu, tok tok tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka ayahnya pintu, berubah muka ayahnya. Ada apa? Mau jumpa ayah. Urusan apa? Urusan negara, urusan pribadi. Urusan pribadi, urusan keluarga kita. Oh, tunggu dulu. Kalau bahasa orang Bukit Tingginya, mbeca. Mbeca. Tunggu dulu. Ngapain? Sebentar tunggu. Matikannya lampu. Dibawa anaknya keluar. Sampai di bawah batang kurma, baru dia ngomong. Ah, ceritalah. Terkejut anaknya nangis. Ayah khalifah loh ya. Aku ini anak khalifah. Ayah presiden ini. Aku anak presiden. Mau bicara urusan keluarga presiden, harus di bawah pokok kurma, bukan di istana. Macam mana ini? Apa jawaban khalifah Umar bin Abdul Aziz? Anakku, istana itu punya negara, anak. Dibiayai oleh negara. Lampunya dibayar negara. Fasilitasnya milik negara. Sementara kau mau bicara urusan keluarga. Apa mungkin kita bicara urusan keluarga di bangunan yang seluruhnya dibiayai oleh negara? Rakyat tidak tahu, nak. Akan tetapi aina Allah, di mana Allah, wahai anak belahan jiwaku. Oh, diam anaknya, menangis anaknya. Bicaralah mereka di bawah batang kurma itu. Selaku ayah diberikannya nasihat macam-macam, anaknya pulang, dia pun masuk ke dalam istana. Kita sekarang, wah jauh panggang padu api. Udah nggak bisa dibedakan mana harta negara maka harta pribadi. Harta negara jadi harta pribadi. Ini pemimpin itu seperti itu. Jadi keberhasilan hijrah itu terjadi karena pemimpinnya orang yang cerdas. Pemimpinnya orang yang jujur. Pemimpinnya orang yang mendahulukan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, sosok yang mempengaruhi keberhasilan hijrah itu siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar itu melambangkan rakyat. Begitu diajak Rasul hijrah, Abu Bakar kita hijrah. Abu Bakar hanya menjawab, sami'tu wa ata'tu. Aku dengar, aku patuh ya Rasul. Kita berangkat. Lalu Abu Bakar mempersiapkan segala-galanya. Dicari unta yang bagus. Logistik dipersiapkan. Semua dipersiapkan. Sehingga ketika hijrah itu Nabi tinggal berangkat saja.
Maka keberhasilan sebuah negara itu, bangsa itu, tidak cukup pemimpin yang cerdas, tidak cukup pemimpin yang baik, harus disokong oleh rakyat yang cerdas dan rakyat yang patuh. Jadi Abu Bakar itu cerdas, diajak pergi dia langsung berpikir, pergi naik apa, bagaimana caranya, siapa yang menjadi penunjuk jalan, itu disiapkannya. Jadi cerdas. Makanya kepemimpinan yang cerdas tidak ada artinya kalau rakyatnya tidak cerdas dan patuh. Rakyat yang cerdas dan patuh sia-sia kalau pemimpinnya tidak cerdas dan tidak ikhlas. Jadi saling menyokong itu. Makanya Ali bin Abi Thalib dulu pernah dicemehkan orang. Ada orang tua datang ke situ. Apa kata orang tua itu? Ali, kami ini pernah hidup di zaman Abu Bakar. Waktu Abu Bakar memimpin, enak kami. Kami pun pernah hidup di zaman Umar. Waktu Umar memimpin, tenang kami. Kami hidup di zaman Utsman, ya not bad. Sekarang kami hidup di zaman Ali, di zaman engkau. Hari-hari pemberontakan, hari-hari peperangan, hari-hari keguncangan. Pemimpin macam apa engkau ini? Itu kan cemeh itu. Ali senyum. Apa kata Ali? Apa yang saudara katakan itu betul. Betul itu. Kenapa kita bahagia di zaman Abu Bakar? Sebab orang baik seperti Abu Bakar jadi pemimpin. Dan rakyatnya orang seperti aku. Kenapa? Enak kita di zaman Umar. Sehingga zaman Umar itu dikatakan the golden age of Islamic history. Masa keemasan dalam pemerintahan Islam. Kenapa? Sebab yang memimpin orang cerdas seperti Umar dan rakyatnya orang seperti aku. Selesai. Dia memimpin, aku patuh. Di zaman Ustaz Utsman, kenapa kita berhasil? Orang lembut seperti Utsman memimpin. Dan orang seperti aku yang menjadi rakyat. Selesai. Lalu pertanyaannya, kenapa di zaman aku ini penuh huru-hara, penuh pemberontakan? Penyebabnya orang seperti aku yang menjadi pemimpin dan orang yang banyak cerewet seperti engkau yang menjadi rakyat. Nah itu jadi masalah. Pemimpinnya aku, rakyatnya bukan orang yang memberi solusi, tapi orang yang suka maki-maki seperti engkau. Oleh karena itu tidak akan mungkin berhasil negeri ini. Jadi kemajuan satu bangsa bukan hanya pemimpin, rakyat berpartisipasi enggak. Kalau rakyatnya apatis ya sudah. Tapi kalau rakyatnya pun aktif, pemimpinnya apatis, enggak tahu apa yang mau dikerjakan ya susah juga. Jadi harus seiring, harus sejalan itu. Yang ketiga, tonggak penting dalam keberhasilan hijrah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ali itu sadar kalau dia akan dibunuh kalau menggantikan Rasul di rumah Rasul, di tempat tidur Rasul, dalam selimut Rasul. Dibunuh itu. Karena orang kafir Quraisy sudah sepakat Muhammad harus dihabisi supaya mata rantai penyebaran Islam itu terhenti. Intinya Muhammad harus habis. Timbul masalah, kalau Muhammad dibunuh apa enggak bahaya kita? Bahaya di mana? Nanti Bani Hashim akan melawan, Bani Abdul Muthalib akan melawan, bahaya kita ini. Dicari solusi supaya Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib tidak melawan, suku Rasul tidak melawan. Yang membunuh nanti perwakilan dari tiap-tiap suku besar yang ada di Mekah. Tiap-tiap suku mengirim 3 sampai 5 orang pendekarnya, prewanya, tukang jagalnya, algojonya. Nanti Muhammad dibunuh bersama-sama. Kalau Muhammad dibunuh bersama-sama, tentu keluarga Muhammad yang masuk dalam Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib tidak bisa ikut campur. Udah disiapkan strategi. Kapan dibunuh? Besok pagi. Malam Rasul udah berangkat. Tapi algojo-algojo yang hadir melihat
kamar Rasul masih ada orang. Orang itu tertidur, nampak bergerak-gerak, berarti Muhammad di dalam. Sampai waktu subuh rumah didobrak, kamar dipecahkan. Orang yang tidur di tempat tidur Rasul mau dibunuh. Tapi sebelum ditombak, sebelum dipancung, ditarik selimut itu. Ternyata Ali di dalam. Tidak jadi dibunuh. Ternyata orang kafir Quraisy walaupun kafir masih bisa membedakan mana target, mana bukan target. Yang dibunuh itu cuma target saja. Beda dengan Amerika, ketika Amerika mau membunuh Osama bin Laden, satu Afghanistan dikacaunya itu. Ketika dia mau membunuh Saddam Hussein, satu Irak dibunuh, dikacaunya itu. Begitu juga seterusnya dan seterusnya. Artinya orang jahiliyah sekarang lebih jahiliyah dari jahiliyah dulu. Tengok Ali tidak jadi, dilepaslah. Jadi Ali itu punya peran yang luar biasa. Dia berani menyabung nyawanya agar orang tetap percaya Rasul itu masih di rumah. Disinilah peran Ali. Ali merupakan simbol dari pemuda. Pemuda itu harus berani. Dipukul semakin muncul, diarit semakin bangkit, dipalu semakin maju, dibakar semakin menggelegar, ditantang semakin menantang. Begitu pemuda itu. Maju tak gentar membela yang benar, bukan maju tak gentar membela yang bayar. Itu susah. Jadi pemuda itu penting, harus berani. Maka Indonesia ini merdeka kan karena semangat para pemuda yang diawali dengan Sumpah Pemuda itu. Kalau dibikin sumpah orang tua masalah juga itu kan, Sumpah Pemuda itu. Di situ oknum atau unsur ketiga yang mempengaruhi itu adalah pemuda. Yang keempat, siapa yang berperan dalam hijrah itu? Asmah binti Abu Bakar, seorang perempuan, anak dari Abu Bakar Siddiq, perempuan yang cerdas. Ketika ayahnya ngomong, Ananda, ayah dengan Rasulullah mau hijrah. Yang terpikir di pikiran Asmah, bagaimana logistiknya, bagaimana konsumsinya, bagaimana keamanannya. Dipikirkannya itu. Akhirnya memang berhasil. Disiapkannya makanan Rasul, makanan ayahnya, logistik, semua, everything is okay. She overcomes the problem, she take over the problem. Semua udah okay. Tanggung jawab itu sama dia semua. Dialah yang menjadi solusi bagi masalah. Rasul dan ayahnya berangkat, dia tuh ditunggunya beberapa jam. Setelah itu digembalakannya kambing-kambingnya di jalan yang dilalui oleh Abu Bakar dan ayahnya, Abu Bakar dan Rasulullah. Gunanya apa? Agar jejak-jejak unta Rasul dan Abu Bakar hilang dengan adanya jejak-jejak kambing. Karena kambingnya ratusan itu. Kan cerdas itu. Begitu perempuan yang cerdas. Maka keberhasilan sebuah negara, keberhasilan sebuah bangsa itu juga tergantung pada perempuannya. Kalau negara ini mau bagus, perbaikilah perempuannya. Kalau kita ingin negara ini mau hancur, hancurkanlah perempuannya, selesai itu. Sebab yang mendidik anak, yang mendidik rumah itu perempuan. Itu yang dikatakan oleh orang Arab, al-mar'atu imadul bilad. Perempuan itu tonggak negara. Kalau negara baik, perempuan baik. Kalau negara hancur, perempuan hancur. Maka dalam falsafah Minangkabau, ini yang disebut dengan bundukan duang. Bundukan duang. Maka dalam falsafah adat Minangkabau, perempuan itu disebut dengan apa? Indua-indua. Indua bareh. Perempuan itu disebut dengan indua bareh. Bapak-bapak orang Minang kan tahu itu. Kenapa disebut dengan indua bareh? Sebab kerja perempuan itu meindua-induakan. Monggok-onggokkan. Meindua-indua itu monggok-onggokkan. Kenapa disebut dengan meindua-indua? Perempuan Minangkabau dulu itu pandai meindua-induakan bareh.
padi yang dalam rangkiang itu, yang biasanya tahan 1 tahun, dek pandai perempuan mengindua-induakan, itu beras itu bisa tahan 1,5 tahun. Itu maka disebut dengan indua bare. Dek inyo pandai mengindua-induakan. Beras yang sedikit cukup, yang banyak berlebih. Beras yang seharusnya sebulan bisa dibikinnya 1,5 bulan itu. Dimasakkannya dalam 1-2 tekong dalam periuk, nanti diambilnya segenggam itu, letakkannya balik. Begitu cara dia. Itu maka disebut dengan indua bare. Beras yang seharusnya setahun bisa 1,5 tahun. Tapi kalau ada perempuan beras yang tahan setahun jadi 1,5 tahun, itu tidak indua bare, kutu bare itu masalahnya. Jadi kita orang Minang harus paham kenapa disebut dengan indua bare. Dia inyo pandai mengindua-induakan, monggok-onggokkan itu. Kan ibu-ibu gitu, itu masakkan 2 tekong kan. Itu diambil segenggam itu balik letakkan. Tapi kalau 100 kali kan jadi 100 genggam itu. Jadi di situ fungsi perempuan itu di situ. Maka disebut dengan bundo kanduang. Dia ibu dari segala orang. Disebut dengan indua bare sebab dia mampu mengkotak-kotakkan itu. Mengindua-induakan itu. Jadi itu yang saya dapatkan dulu ketika saya kuliah falsafah adat Minangkabau dengan ada itu. Masih hidup orangnya, ada 76 umurnya. Orang pandai sike, Tuan Kunan Gadang, nama Sudirman Tuan Kunan Gadang. Dr. Andus, itu orang hebat itu. Ilmu agamanya luar biasa dalamnya, tapi ilmu adatnya pun luar biasa hebatnya itu. Sampai sekarang kalau saya tertembung dengan masalah, itu saya telepon dia. Anak saya tamat dari Gontor 22, saya jemput dia ke Pandai Sike itu. Suruh ngajar nahu sorob dengan anak-anak di rumah. Sampai seminggu saya tahan di rumah itu. Yang nggak boleh tinggal dengan dia itu cuma 2. Kopi dengan gudang garam merah, itu aja masalahnya kan. Walaupun saya nggak merokok, tapi demi ilmu ya apa boleh buat lah kan itu. Pasal cari rokok gudang garam merah itu kan. Luar biasa hebatnya itu. Jadi itu fungsi daripada perempuan luar biasa. Maka Rasul menyatakan ad-dunya mataun wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Perempuan itu adalah, dunia ini adalah perhiasan, dan perhiasan yang paling indah di dunia ini adalah perempuan yang salehah. Perempuan yang mengerti kalau dia perempuan. Yang bukan sekedar melayani suami dan anak-anak, tapi menyempurnakan keimanan suami dan keimanan anak-anak. Yang bisa dibawa ke tengah, yang bisa dibawa ke tepi, yang tahan dalam penderitaan, tapi tidak sombong dalam kesenangan. Melumpek samo patah, menyuruh samo hilang, ado samo dimakan, ndak ado samo dicari. Tak telantang sama makan angin, tetelungkui sama makan tanah. Itulah perempuan sejati. Yang terakhir, yang kelima. Siapa yang mempengaruhi hijrah itu? Seorang kafir yang bernama Abdullah bin Uraikis. Abdullah itu kafir, penyembah berhala. Tapi ketika Abu Bakar bicara dengan dia dari hati ke hati, kami mau pergi ke Madinah ini. Jalan bukan jalan biasa. Kalau jalan biasa kita ketangkap. Engkau kan pakar tentang jalan menjalan, iya. Tolong carikan kami jalan yang terbaik yang bisa ke Madinah dan itu tidak diketahui oleh orang. Oke, katanya. Nanti saya tunggu di bukit di Gua Sur itu. Pergilah berjalan Nabi. Selepas dari kepungan yang pertama, Abdullah bin Uraikis pun datang. Dibawalah Nabi dan Abu Bakar ke Madinah melalui jalan yang tidak biasa. Masuk ke kiri terus ke Jeddah. Dari Jeddah itu jalan di tepi Laut Merah. Sampai ke ujung masuk lagi ke kanan menuju Quba. Nanti dari Quba lah baru sampai ke Madinah. Ternyata hijrah itu juga baru berhasil karena dibantu oleh orang yang berbeda agama dengan kita. Maka kemajuan sebuah bangsa itu tidak bisa tanpa merangkul semua golongan, baik berbeda keyakinan maupun berbeda politik.
Selagi tujuannya sama, sama-sama kemaslahatan bangsa, negara dan agama, orang yang berbeda agama dengan kita mesti juga kita libatkan. Jadi luar biasa hebatnya hijrah itu jika dipahami secara detail dan kasus per kasus. Jadi membangunkan bangsa Indonesia ini tidak bisa kita bunuh orang Cina, kita nggak boleh. Selagi tujuannya sama, selama sama-sama mencintai bangsa ini, semua orang harus dirangkul. Semua orang harus dirangkul. Baik itu beda suku, bangsa, bahkan beda agama. Bahkan di zaman Umar bin Khattab ada salah seorang sekretarisnya itu orang Yahudi. Begitulah hebatnya Islam itu bisa merangkul semua golongan. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan di hari Lalarui Sanjo. Saya rasa cukup sekian. Ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Bagus. Bagaimana dengan keadaan umat muslim yang tinggal di Mekah? Karena Rasulullah sebagai pemimpin, dia ditinggalkan pemimpin istilahnya. Menurut sejarah, hampir semua hijrah ke Madinah. Yang tinggal itu ada beberapa kelompok. Yang pertama yang sudah sangat tua. Yang kedua yang sedang sakit. Yang ketiga yang punya urusan sangat penting di Mekah. Dan yang keempat, orang yang masih menyembunyikan keimanannya. Termasuk konon kabarnya Khalid bin Walid, Amr bin As, macam-macam lah. Dia udah Islam tapi masih menyembunyikan keislamannya. Sehingga orang-orang Mekah tidak curiga kepadanya. Tapi yang lain itu hijrah semua. Bahkan ada yang bercerai itu. Ketika dia mau hijrah, istrinya tidak mau hijrah, dia pergi hijrah. Ada yang tua-tua yang sakit-sakit memang apa? Memang tinggal di Mekah waktu itu. Cuman mayoritas itu memang begitu datang perintah hijrah memang pindah semua gitu. Sebab membangun suatu peradaban itu tidak bisa di bumi jajahan, tidak bisa itu. Islam itu tidak akan maju kalau terus di Mekah, sebab dia akan dirongrong oleh kafir Quraisy. Kenapa tidak hijrah ke Irak saja? Irak pada waktu itu bagus, tapi di bawah kekuasaan Parsi. Kalau kita hijrah ke Irak, kita juga di bawah negeri jajahan. Kalau kita pindah ke Sam, di Sam di bawah kekuasaan Romawi. Heraklius itu raja Romawi yang ada di Sam, itu baik. Dibantunya umat Islam. Tapi kalau kita di situ tidak bisa juga, karena kita di bawah bumi jajahan. Maka pindahnya kemana? Ke Madinah. Sebab Madinah itu tidak di bawah Rum, tidak di bawah Farsi. Hanya ada dua suku besar di Madinah itu. Yang pertama bangsa Arab, yang kedua bangsa Yahudi. Bangsa Arab terbagi dua, Aus dan Khazraj. Bangsa Yahudi terbagi dua pula, Bani Khuraijah satu lagi, dan satu lagi itu Bani Khuraijah dan Banadir itu dua suku Quraisy, suku Yahudi yang kerjanya memecah Aus dan Khazraj. Bani Nadir dan Bani Khuraijah itu. Jadi mereka itu memang menjadi batu api. Tapi daerah Madinah itu tidak dikuasai siapapun. Maka Rasul memilih Madinah. Dengan dipilihnya Madinah, Aus dan Khazraj bersatu. Orang Muhajirin bersatu, Aus dan Khazraj. Nggak lagi disebut Aus dan Khazraj, tapi disebut dengan Ansar. Sementara yang datang disebut dengan Muhajirin. Pada akhirnya Yahudi, Bani Nadir dan Bani Khuraijah itu merasa terancam juga. Karena orang Arab udah bersatu. Tentu payah mereka cari makan itu. Lalu pada akhirnya nan antah itu akan tersisiah juga. Maka Yahudi itu tercampak dan akhirnya keluar dari Madinah. Terkecuali ada Yahudi yang baik, ada itu Yahudi yang baik, dan ada juga Yahudi yang akhirnya masuk Islam. Termasuk keluarga dari istri Rasul yang bernama siapa namanya itu istri Rasul yang Yahudi itu. Ada itu istri Rasul yang dari pemuka-pemuka Yahudi itu. Dan dia masuk Islam seluruh keluarganya. Ada yang seperti itu. Yahudi itu kalau udah Islam ya kasihan itu.
dia harus membuang identitas keyahudiannya. Sebab syarat Yahudi itu harus beragama Yahudi. Sama dengan syarat mafia itu harus orang Itali. Syarat Yakuza itu harus orang Jepang. Kalau bapak-bapak orang Pariaman mau jadi mafia enggak bisa. Bukan orang Itali masalahnya kan. Sebab bukan orang Itali. Bapak-bapak orang Batak mau jadi Yakuza enggak bisa. Sebab bapak-bapak bukan orang Jepang. Iya. Maimunah, ya ada istri Rasul namanya Maimunah itu. Itu kelompok Yahudi itu. Sama dengan orang Minang. Orang Minang kalau tidak Islam Minang enggak itu? Enggak. Sebab adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Adat sarak mengatur, adat memakai. Sarak nan kawi, adat nan lazim. Ya. Begitu orang Minang bukan lagi jadi Islam, maka dia bukan orang Minangkabau, lah jadi kabaunya itu. Makanya dulu orang Minang dibakarannya itu pelang di Senen itu yang ditulis oleh seorang pendeta bersuku Koto, dibikinnya besar-besar PKM, Persatuan Kristen Minangkabau, dibakar orang. Sebab begitu dia Kristen dia bukan orang Minang lagi dan tidak berhak dia menyatakan dirinya orang Minang. Jadi yang ketika perintah hijrah itu datang memang pindah semua. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli faman kana hijratu ila Allah Rasul. Jadi banyak ayat itu. Hanya orang-orang tertentu yang diizinkan Rasul untuk tidak hijrah. Termasuk orang-orang yang masih menyembunyikan keislamannya karena beberapa masalah. Dan Rasul tahu itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.